eh, kepolisian harus tegas betul-betul ya. Arak-arakan itu memang harus dikawal dan kemudian peraturan lalu lintas menurut saya harus tetap dipegang teguh. Karena begini, biasanya kecenderungan kalau sudah konvoy lebih dari 5-6 motor kemudian menggunakan bus, mereka itu akan berdiri di atau duduk di atas bus misalnya. Lalu kemudian kalau sudah banyak motor itu kecenderungan tidak menggunakan helm dan lain sebagainya. Menurut saya itu harus ditindak ya. Karena itu pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, ketegasan-ketegasan ini kalau bisa mengurangi bentuk dalam tanda petik cemoohan masyarakat tadi yang tidak simpatik tadi. Kalau semakin tertib, dan saya kira kepolisian juga harus tegas, kemudian partai politik tidak boleh tinggal diam. Partai politik harus mengambil bagian dari itu. Ketika mereka mengerahkan massa ya ke satu titik, ke satu lokasi, mestinya kan itu ada korlap-korlapnya. Ya, saya ingin mengatakan satu hal lah ya, jangan sampai juga korlap-korlap ini dibiarkan lalu tidak memiliki tanggung jawab ya terhadap itu semua. Nah, ini semua akan mengurangi penilaian partai politik atau caleg tertentu. Nanti pada tanggal 9 April, semakin mereka membuat tidak simpati masyarakat, semakin mereka membuat kesalahan, itu masyarakat yang tadi yang diwawancarai oleh Berita Satu itu akan menjudge mereka pada saat pemilihan. Malah iya. memilih. Mereka aja itu ketika kampanye melanggar kok, misalnya seperti itu. Bagaimana? Apalagi kalau sudah duduk itu, lebih melanggar lagi seperti itu kira-kira. Oke, baik. Pak Muhammad, ini tadi ada komentar dari Ibu Rahmi, kalau nggak salah tadi, kalau mau pasang-pasang atribut kampanye begitu di komplek, di perumahan harus minta izin. Ini seperti apa? Mungkin Anda bisa menanggapi peraturan ini. Saya kira kalau aturan itu sudah harus clear di tingkat persiapan ya. Jadi apapun atau dimanapun tempat-tempat yang sudah disepakati oleh KPU, oleh peserta pemilu dan pemerintah daerah setempat, ya itu sudah harus menjadi ketentuan ya. Jadi tidak harus setiap RT RW ada izin, tapi dilihat dulu ketika penyiapan penyusunan jadwal itu seperti apa kesepakatannya. Kalau memang pas titik itu dimungkinkan, dibenarkan ya tanpa izin juga boleh, kalau sepanjang sudah disepakati oleh penyelenggara pada waktu itu kan ya. Intinya ada koordinasi lah ya antara pejabat setempat, penyelenggara dan peserta pemilu. Oke, baik, kita akan melanjutkan ini setelah jeda berikut. Pemirsa tetap di Jurang Siang, kami akan... Ya, Anda kembali di Jurnal Siang. Pemirsa, saya ke Pak Heri nih. Kemarin di hari pertama nih ada yang kampanye yang menurut saya menarik, bahwa PDIP ini melakukan historical trip ke museum. Kemudian Nasdem juga ada ya waktu itu pawai budaya, walaupun di Gelora Bung Karno banyak simpatisan dan begitu, tapi ada pawai budaya. Anda melihat kampanye seperti ini apakah lebih baik atau seperti apa sih sebetulnya kampanye yang dapat mengundang simpati masyarakat? Iya, saya kira kalau kampanye-kampanye yang bertemakan ya tertentu memang menjadi menarik gitu ya. Tapi menurut saya jangan sampai juga kampanye dengan tema-tema tertentu, dengan pagelaran budaya dan lain sebagainya, misalnya historical terhadap sebuah peristiwa masa lalu yang sejarahnya sangat luar biasa, tapi tetap saja menurut saya ruhnya kampanye atau tujuan daripada kampanye itu kan menyampaikan program visi, itu jangan sampai hilang. Ya ini. Jadi kemasan. Cara yang terbaik itu apa kalau dari Pak? Kalau menurut saya kampanye dialogis itu jauh lebih baik ya, dengan forum-forum yang tidak begitu besar, artinya terjadi face to face communication antara caleg-caleg partai politik dengan para konstituen mereka, lalu kemudian di situ terjadi dialog ya dengan cara misalnya banyak hal, mendatangi komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat, lalu kemudian di situ terjadi dialog dan lain sebagainya. Saya kira jauh lebih efektif ya. Kalau memang caleg itu punya kemampuan, masalahnya kan begitu. Tidak semua caleg itu mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Itu nanti bisa nggak Pak Heri akan jatuhnya menjadi membosankan begitu datang ke orang-orang kalau dia tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, orang juga nggak nangkep gitu apa yang mau. Iya kan ada banyak pola kan, tim suksesnya juga banyak menurut saya. Jadi kadang-kadang begini juga ada tipikal gaya komunikasi para caleg itu juga yang tidak banyak bicara, selalu bicara. Tipikal itu kan banyak menurut saya. Nah ini bisa dimanfaatkan. Dalam bahasa komunikasi, setiap gerakan verbal maupun nonverbal itu mengandung pesan. Nah itu yang menurut saya kemasannya juga harus seperti itu. Kalau kita bicara kampanye, kita bicara tentang apa sih sebenarnya yang ingin Anda lakukan ketika nanti Anda terpilih menjadi anggota legislatif. Itu hakikatnya gitu. Bukan kemudian beralih ke panggung hiburan, beralih lagi kepada hal-hal yang sebenarnya tujuannya hanya untuk menarik simpati, menarik perhatian, dan
substansi daripada kampanyenya itu justru hilang. Nah ini menurut saya Mbak Wis yang perlu dicermati. Nah kenapa? Karena masyarakat ini kan minim sekali informasi terhadap caleg. Ya minim. Nah minim itu mestinya dipergunakan oleh teman-teman caleg semaksimal mungkin untuk berbuat, memperkenalkan diri mereka kepada konstituen. Jangan sampai minim informasi itu ditambah lalu kemudian disuguhkan dengan berbagai macam bentuk hiburan dan lain sebagainya, dan hakikat atau tujuan daripada kampanye itu justru hilang. Dan ketika tanggal 9 April masyarakat lagi-lagi bingung, caleg yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul membawa aspirasi mereka itu tidak tahu gitu. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Muhammad, closing statement Pak. Mungkin dari Bawaslu nih, bagaimana supaya kampanye ini juga nanti menjadi lebih menarik simpati masyarakat, bukan justru malah membuat image yang buruk bagi parpol dan juga caleg. Pemilu, kampanye dan semua tahapan ini harusnya menjadi hajatan bersama. Kalau kita punya komitmen yang sama sebagai hajatan bersama, tanggung jawabnya juga mesti bersama. Ya, kami sebagai penyelenggara diberi kewenangan untuk itu dan mengharapkan sinergitas pengawasan dengan masyarakat. Peserta pemilu memberikan contoh teladan yang baik bagaimana berkampanye yang santun, yang simpatik. Masyarakat akan menikmati juga dengan cara-cara yang simpatik dan pada waktunya akan menentukan pilihan karena simpatik tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak.